Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Aminatul Ahya. Anak-anak bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Ahya. Ibu Ahya yang akan menemani anak-anak untuk belajar mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, untuk pertemuan pertama ini, kita akan belajar tentang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebelumnya, apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Anak-anak pasti belum tahu kan? Nah, setelah ini akan Ibu jelaskan ya. Jadi, TIK itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama, teknologi. Teknologi itu apa? Teknologi adalah alat yang diciptakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Kata yang kedua yaitu informasi. Informasi ini bisa berisi keterangan, pesan, atau berita. Nah, kata yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan menyampaikan informasi. Jadi, TIK adalah alat yang digunakan manusia untuk melakukan komunikasi. Komunikasi itu bisa berupa menerima ataupun menyampaikan informasi yang di dalamnya berisi keterangan, pesan, atau berita. Nah, bagaimana menggunakan teknologi yang baik atau menggunakan TIK yang baik? Yang pertama, TIK untuk mengerjakan tugas. Nah, biasanya kalau anak-anak mendapatkan tugas untuk menggambar, anak-anak bisa menggambar menggunakan aplikasi Paint atau Photoshop yang ada di komputer. Nah, jika anak-anak ingin mengerjakan tugas mengetik, anak-anak bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word. Yang ketiga, jika anak-anak ingin mengerjakan tugas menghitung, anak-anak bisa menggunakan Microsoft Excel. Terus yang terakhir, jika ingin mencari materi pembelajaran, anak-anak bisa menggunakan aplikasi Google Chrome atau Mozilla Firefox, bisa juga menggunakan Internet Explorer. Nah, penggunaan TIK yang kedua yaitu TIK untuk belajar. Nah, biasanya kebanyakan dari anak-anak itu tidak memanfaatkan TIK dengan baik. Contohnya, untuk bermain game sampai lupa waktu untuk belajar. Yang kedua, untuk menonton video yang tidak diperlukan. Akan lebih baiknya jika anak-anak menggunakan YouTube untuk menonton materi pelajaran. Nah, kalau contoh penggunaan TIK untuk belajar, yang pertama, karena sekarang masih dalam masa pandemi, anak-anak bisa menggunakan TIK untuk belajar secara daring. Nah, biasanya menggunakan aplikasi apa? Bisa menggunakan aplikasi Zoom, WA, atau Google Meet. Nah, penggunaan TIK yang kedua untuk belajar materi. Nah, untuk belajar materi ini, anak-anak bisa menggunakan Google Chrome yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, atau menggunakan YouTube untuk menonton video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, yang ketiga, untuk belajar kelompok menggunakan aplikasi WhatsApp. Jika Bapak Ibu memberikan tugas kelompok, anak-anak bisa membentuk grup di dalam aplikasi WhatsApp itu. Nah, penggunaan TIK yang ketiga itu untuk transaksi secara daring. Nah, bagaimana
memanfaatkan transaksi secara daring dan mudahnya itu seperti apa? Nah, jika menggunakan transaksi secara daring, anak-anak tidak perlu datang ke toko lagi, tetapi anak-anak HP atau smartphone-nya, laptop, ataupun komputer. Jadi, anak-anak bisa melakukan transaksi jual beli online di perangkat tersebut. Nah, selain untuk transaksi jual beli, TIK juga melayani jasa secara online. Jadi, anak-anak bisa menggunakan HP-nya, menggunakan aplikasi tertentu untuk membeli pulsa dan membayar listrik. Terus kemudian di aplikasi itu juga bisa untuk membeli tiket kereta, jadi tidak perlu datang ke stasiun. Jika anak-anak ingin bepergian jauh, anak-anak bisa melakukan pembelian tiket secara online. Selain untuk membeli tiket kereta, bisa juga untuk membeli tiket pesawat. Nah, tetapi bertransaksi secara online juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangannya? Untuk kelebihannya, yang pertama, lebih menghemat waktu, karena kita tidak perlu datang ke toko ataupun ke loket pembelian tiket. Cukup di rumah saja. Yang kedua, menghemat energi untuk berbelanja. Yang ketiga, kelebihan transaksi secara online bisa dilakukan dalam waktu 24 jam, jadi tidak terbatas. Yang keempat, perbandingan harga lengkap. Jadi jika anak-anak ingin membeli peralatan sekolah, anak-anak bisa memilih harga dari yang termurah sampai yang paling mahal. Terus yang kelima, tidak harus antri di kasir, karena anak-anak bisa membayar secara online menggunakan internet banking. Kemudian yang keenam, tersedia berbagai produk pilihan. Jadi jika biasanya di toko hanya tersedia beberapa barang, tapi kalau di toko online ini atau bertransaksi secara online, anak-anak bisa memilih produk yang diinginkan. Dan itu banyak sekali. Terus kemudian apa saja sih kekurangannya? Kekurangannya itu yang pertama, kita tidak bisa memeriksa produk yang akan kita beli, karena kita tidak tahu secara langsung produknya itu seperti apa, karena hanya ada fotonya. Terus yang kedua, beresiko tertipu jika situs belanja tidak terpercaya. Jadi ketika anak-anak mau berbelanja secara online, anak-anak harus mengecek terlebih dahulu apakah toko itu banyak pembelinya, apakah toko itu memiliki rating yang bagus, seperti itu. Jadi jangan sampai tertipu ya kalau bertransaksi secara online. Terus yang ketiga, biasanya barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan keinginan, karena yaitu tadi, kita tidak bisa memeriksa produk yang akan kita beli. Baik anak-anak, sekian penjelasan materi menggunakan teknologi informasi. Tugasnya yaitu mencatat materi yang sudah Ibu jelaskan di atas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.